Ada sebuah bait di dalam kitab Burda yang separuhnya itu adalah gubahan Imam Busiri, separuhnya lagi adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian seolah-olah Nabi itu ingin menyatakan, ini loh karyamu setingkat sabdaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa menggelar kembali kajian kitab Burdah karya Imam Muhammad Al-Busiri. Kita akan melanjutkan kajian tentang kekaguman beliau Imam Al-Busiri terhadap kemukjizatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman jauh sebelum ada listrik seperti sekarang, di Timur Tengah itu ada adat kebiasaan bahwa seseorang yang akan menghormati tamu yang akan datang itu menyalakan api di atas gunung. Jadi api di atas gunung itu adalah api penghormatan kepada tamu yang akan datang. Biasanya berkaitan dengan mengadakan hajatan yang besar. Nah, api di atas gunung itu membuat para tamu menjadi terang benderang, dan perjamuan digelar di sekitar api penghormatan kepada para tamu itu. Nah, tradisi seperti ini kemudian oleh Imam Busiri dijadikan sebagai sebuah tamsil. Da'ni wa wasfi ayatin lahu zuharat zuhurana rilqira lailan ala alami. Biarkan aku menjelaskan tentang kemukjizatan Nabi sedemikian benderang sebagaimana terang benderangnya api penghormatan kepada tamu yang dinyalakan di atas gunung di malam hari. Jadi ibaratnya penjelasan Imam Busiri tentang kemukjizatan Nabi itu seterang api yang berada di atas gunung untuk menghormati tamu-tamu yang akan datang. Nah, berarti dengan demikian ya, semakin terpukau beliau terhadap Kanjeng Rasul, maka semakin terang benderang penjelasannya tentang kemukjizatan itu. Ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan secara keilmuan terhadap sejarah Nabi, tapi terutama berkaitan dengan adanya hati yang berkelindan dari Imam Busiri terhadap Kanjeng Rasul itu. Jadi sedemikian cintanya beliau sehingga sedemikian fasihnya berbicara tentang kemukjizatan itu. Ini kitab Burda ini sangat mengagumkan lah ya, sangat mengagumkan dengan idiom-idiom yang jarang kita temukan di dalam kitab maulid yang lain. Tapi walaupun
terdiri dari idiom-idiom yang jarang digunakan dalam maulid yang lain. Sedemikian fasihnya beliau itu mendedahkan idiom demi idiom, kata demi kata, sehingga terangkai menjadi kalimat yang sangat lezat. Da'ni wasfi ayatin lahu zaharat zuhura naril kira laylan ala alami fadru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yankusu qadran ghaira muntazimi. Sallallahu alaihi. Nah ya, ini tidak seperti puisi modern ya, tapi menggunakan adanya timbangan. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, menggunakan adanya timbangan wazan. Nah, ini tidak mudah menciptakan model puisi seperti itu, tapi di tangan Imam Busiri ya, sedemikian fasihnya beliau berujar, beliau berdendang tentang Kanjeng Nabi dengan adanya keketatan wazan yang memang harus dipatuhi itu. Saya punya teman ya, seorang sastrawan dari Jakarta. Beberapa waktu yang lalu main ke tempat saya. Dia bercerita, saya mau menuangkan puja-puji kepada Kanjeng Nabi dengan menggunakan arut katanya, menggunakan wazan timbangan itu. Ternyata sampai pusing, sampai pening, nggak bisa-bisa, tidak bisa-bisa. Jadi kenapa? Karena bisa saja isinya itu indah mendalam, tapi wazannya itu yang nggak pas. Coba bayangkan, konsisten selama sebanyak 160 bait, konsisten dengan adanya wazan, dengan adanya timbangan idiomatik itu dengan sedemikian renyahnya beliau itu. Nah, sampai-sampai di sini dikatakan segamblang api penghormatan kepada tamu di atas gunung di malam yang kelam. Nah, ini pasti karena Imam Busiri itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya. Itu yang paling utama yang membuat beliau itu fasih. Jadi ya, di dalam kitab Hikam itu kan disebutkan, ketika orang itu mau dianugerahi sesuatu, maka orang itu dibikin fasih untuk berdoa memohon sesuatu itu. Jadi karena karunia itu sudah dekat, maka adanya doa dalam memohon karunia itu fasih lahir dan batin. Sama, ketika orang itu sudah dekat jiwanya dengan Allah, dengan Rasulnya, maka orang ini dibikin fasih untuk memuji Allah, memuji Rasulnya. Sebab dalam konteks seperti ini ya, memuji Nabi itu hakikatnya adalah memuji Allah. Bagaimana tidak bisa dikatakan seperti itu? Wong Nabi itu merupakan pengejawantahan Allah yang paling lengkap, yang paling sempurna. Karena Nabi itu hilang sebagai diri sendiri, maka beliau menjadi utusan yang mutlak, yang paripurna. Kalau masih sebagai diri sendiri, itu mutahakiman. Tapi ketika sudah murni sebagai Rasul, mutarojiman. Hanya menerjemahkan kehendak-kehendak Allah di dalam perilakunya, di dalam ajaran yang disampaikannya. Kalau mutahakiman atas nama diri sendiri, nah hilang itu. Jadi memuji Nabi itu identik dengan memuji Allah, sama saja dengan berjanji setia kepada Nabi, hakikatnya adalah berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dekat dengan Allah pasti dekat dengan nabinya, orang yang dekat dengan nabinya pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dekat lahir batin seperti itu, bagaimana mungkin kok tidak fasih melontarkan puja-puji untuk sang kekasih Allah Ta'ala itu? Gak mungkin gak fasih, pasti fasih, pasti fasih.
Nah, karena itu kalau kita mengikuti bait demi bait nanti ke depan ya, itu akan menjadi semakin gamblang. Puja-puji beliau untuk sang Nabi itu menjadi semakin gamblang. Dan tahulah kita kemudian kalau kita menelusuri metateks dari kitab Burda ini, tahulah kita bahwa sesungguhnya kata-kata itu dijadikan tunduk dan patuh oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Bukan seperti seorang penyair yang kerepotan untuk mencari idiom-idiom atau mencari kata-kata. Bukan. Jadi kata-kata itu seperti rebah ke pangkuan Imam Busiri dan menawarkan diri untuk diletakkan sebagaimana semestinya dalam ilmu arut, gitu loh. Bukan cari ini kalau kata hujan dibandingkan dengan kata awan, enggak ada itu kan. Penyair bingung itu. Penyair bingung. Enggak. Jadi seluruh kata-kata itu rebah ke dalam dirinya. Karena itu tinggal pilih aja. Dan pemilihannya itu dituntun oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada sebuah bait di dalam kitab Burda yang separuhnya itu adalah gubahan Imam Busiri, separuhnya lagi adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian seolah-olah Nabi itu ingin menyatakan, ini loh karyamu setingkat sabdaku, gitu loh. Fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Bingung Imam Busiri. Nah setelah ini apa bingung? Karena bingung, nggak mencari-cari, ya sudah. Nah ketika bingung itu mencapai puncaknya, Kanjeng Rasul datang kemudian melanjutkan wa annahu khairu khalqillah kullihimi. Nah rupanya apa? Rupanya bingung ini di skenario memang. Agar apa? Agar ada celah bagi Kanjeng Nabi untuk bersabda. Jadi ya, ada orang-orang wali yang pada momen tertentu memang dibikin bingung. Agar apa? Agar jelas bahwa yang menyelesaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks ini yang menyelesaikan separuh bait dari Imam Busiri itu adalah tajalli Allah yang paling lengkap, paling sempurna, yaitu nabinya itu. Nabinya itu. Nah, ketika seperti itu ya, bukankah sudah sangat jelas sesungguhnya bagi orang yang menyelami kitab Burda, sangat jelas bahwa Burda itu adalah lautan makna. Karena itu ada banyak sekali versi syarah dari kitab Burda ini, banyak sekali. Saya sendiri punya 4. Punya 4. Dan ada yang dilengkapi dengan khasais, dengan keistimewaan dari masing-masing bait itu. Misalnya begini ya, ketika kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kita berhadapan dengan binatang yang liar, yang belum jinak, nah, itu bisa dijinakkan dengan membaca 2 bait pertama dari kitab Burda. Amin tadzakuri jiranin bidhi salami mazajadadam anjara mim muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa aumadal barku fi dhalma'i min idami. Terus juga kalau orang meninggalkan rumahnya dalam kekosongan, bagaimana itu bisa tak terganggu oleh pencuri. Wa man takun bi rasulillahi nasratuhu indal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Itu masing-masing bait itu ada khasaisnya, ada keistimewaannya. Nah, itu kan setingkat jimat itu ya, setingkat wifik gitu. Nah, itu kalau tidak mengandung berbagai macam faidah, kalau tidak mengandung samudra kemanfaatan, kedalaman makna, gak mungkin bisa begitu. Gak mungkin bisa begitu. Karena itu semakin menyelam kita ke kedalaman kitab Burda, semakin menemukan makna hakiki itu semakin terang benderang. Jadi karena itu ya, ini sesungguhnya misalnya di sini ya, dikaji kitab Burda sampai hatam.
itu nanti dikaji lagi, itu tetap tidak menemukan finish. Dikaji lagi, tidak menemukan finish. Kenapa? Karena ibarat samudra itu tidak berdasar. Ibarat samudra tidak berpantai. Sungguh pun begitu sudah terang benderang yang didedahkan oleh Imam Busiri tentang kemukjizatan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.